rekonsiliasi fiskal itu bertitik tolak dari laporan laba rugi komersial. Jadi kalau kalian cerita nanti akun-akun apa aja nih, nah, sebelum ke akun-akun berarti nanti laporan keuangan yang mana nih yang terdampak ya, itu biasanya adalah laporan laba rugi. Kenapa laporan laba rugi? Karena pajak itu cuma mau tahu untuk sementara ini adalah berapa tuh pajak yang terutangnya seharusnya, berapa penghasilan kena pajaknya. Nah, untuk mendapatkan berapa penghasilan kena pajak tadi, berarti rekonsiliasi fiskal seperti apa nih yang udah dilakukan oleh wajib pajak, gitu ya. Ingat ya, jadi teman-teman secara akuntansi murni sudah menghitung laba dan rugi, tapi laba dan rugi tadi bukan salah, tapi menggunakan standar sesuai dengan akuntansi SHK tadi. Sedangkan pajak punya standar beda. Enggak, tadi ada tadi per tax tadi, pajak yang tertangguh, standar yang berbeda tadi, dan ini harus disesuaikan. Tapi yang disesuaikan itu biasanya hanya laporan laba rugi, karena kita mesti menghitung berapa penghasilan pajak penghasilan yang terutang. Apakah hanya laporan laba rugi? Sebenarnya tidak juga. Nanti neraca sih kalau menurutku juga kena juga. Atau kenapa? Karena metode penyusutannya kan beda ya. Penyusutan yang digunakan di pajak sama yang kalau di akuntansi murni kan dia bisa menggunakan semua metode, dipersilahkan kan, sepanjang konsisten kan. Kalau nggak salah ada prinsip-prinsip akuntansi itu, udah lupa nih 26 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau di pajak, kalau nggak salah itu hanya ada 2 metode tuh, metode pajak. Yang pasti sih straight line method kan. Straight line method tuh bahasa Indonesianya apa ya? Lurus ya? Garis lurus. Garis lurus. Kalau yang satu lagi double declining method, saldo garis menurun ya. Nah, itu kalau nggak salah itu cuman yang 2 ya. Dulu kan ada umur manfaat aset kan? Ya. Tapi memang kalau menurutku yang terdampak itu laba rugi. Karena misalkan kayak neraca itu kan hanya melihat secara akuntansi berarti nilai buku dia kan, nilai perolehan dia dikurangi dengan akumulasi penyusutan, dapatlah nanti nilai buku dia, ya kan ya. Tapi kan penyusutan ini yang lari nanti ke laporan laba rugi sebagai beban penyusutan. Nah, beban penyusutan inilah yang nanti istilahnya rekonsiliasikan kan, entah itu ditambahin, entah dikurangin kan. Jadi gini teman-teman, ini akuntansi, ini pajak. Teman-teman menghitung, kalau di akuntansi itu adalah menghitung laba dan rugi, ya kan ya. Di pajak juga perlu tahu laba rugi kalian itu berapa, tapi cara menghitungnya pajak beda. Itu aja. Di sini di akuntansi kita menggunakan standar namanya SHK, standar akuntansi keuangan kan. Kalau di sini kita menggunakan standar yang berbeda namanya Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kita cerita adalah Undang-Undang PPH, pajak penghasilan. Kalau di Undang-Undang PPH itu teman-teman ada biaya yang boleh dikurangkan atau dibebankan, ada biaya yang tidak boleh dikurangkan atau dibebankan. Kalau di akuntansi boleh nggak? Sepanjang biaya tersebut memang terjadi, nggak ada masalah kan? Ya, tapi kalau di pajak enggak. Contoh biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah biaya yang tidak berhubungan dengan 3M. Mendapatkan, menagih, memelihara. Contoh paling gampang gini, aku jualan sawit, CPO, ya. Berarti kan semua biaya di pajak nih, kita ke arah pajak nih. Semua biaya, sini aja akuntansi dulu. Semua biaya, pokoknya emang yang kalau berdasarkan akuntansi ya, secara kasar lah, memang terjadi untuk kegiatan sawit tersebut, istilahnya, itu boleh dikurangkan kan, boleh dibebankan. Contohnya apa? Misalkan pemegang sahamnya. Pemegang saham, dia punya rumah dinas, punya mobil dinas,
Itu boleh dibebankan nggak di sini? Di akuntansi. Megang saham, direktur, ya kan? Boleh kan? Di pajak boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak berhubungan dengan 3M tadi. Memelihara, menagih, mendapatkan. Kenapa nggak boleh? Aku direktur di perusahaan sawit. Aku punya mobil dinas, punya rumah dinas. Kemana-mana aku selalu dibayarin. Semua pengeluaranku itu dibiayai oleh kantor semua. Tapi itu nggak jadi penghasilan buat aku di situ. Itu menjadi beban biaya di perusahaan. Boleh nggak dia di laporan keuangan perusahaan dikurangkan? Boleh aja, aku direksi, ya kan? Di pajak nggak boleh. Sebenarnya boleh, asal semua pengeluaran tadi jadi penghasilan aku juga. Jadi dalam SPT penghasilanku itu kuakui sebagai penghasilan. Selama setahun aku selalu dikasih uang bensin sekian. Selama setahun aku selalu dikasih uang, misalkan uang sewa rumah sekian. Selama setahun aku biasa dikasih asuransi kesehatan sekian. Berarti kalau aku men-state itu sebagai penghasilanku di pajak nih sekarang, semua biaya itu boleh dikurangkan. Tapi pada prakteknya biasanya itu tidak menjadi penghasilanku. Tahu nggak kenapa? Kalau itu jadi penghasilanku, pajakku jadi gede kan? Jadi biasanya yang menjadi lumrah adalah di sini dikurangkan, di sini tidak dikurangkan. Kenapa sini nggak boleh dikurangkan? Memang kalau biaya sewa rumahnya direksi, biaya bensinnya direksi, sama misalkan asuransi kesehatan dia, itu berhubungan sama 3M tadi nggak? Ini sawit loh. Nggak berhubungan kan? Yang berhubungan dengan sawit tadi apa? Misalkan biaya nanam pohon sawit, biaya motong sawit, ini yang apa? Contoh lugasnya lah. Biaya nanti memanen sawit, kan kayak gitu-gitu kan? Biaya bayar kalian akuntannya itu nggak apa-apa, karena kalian kan nanti buat laporan keuangan. Tapi kalau untuk membiayai direksi, pemegang saham supaya mereka hidup, enggak. Itu contohnya ya. Itulah kenapa berbeda unik Virgin antara pajak sama saham. Gimana caranya ini bisa sama? Nggak akan bisa sama. Ini nggak akan bisa sama. Hanya punya dua standar. Dari akuntansi itulah yang kita sesuaikan menjadi yang diminta oleh pajak. Namanya pakai rekonsiliasi. Kalau kalian di akuntansi, gimana nih? Kita udah buat jurnal nih, tapi kan pada akhir tahun kita buat jurnal penyesuaian supaya itu bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya kan. Ada juga jurnal pembalik, semuanya yang kita cadangkan bisa kita balik lagi. Itu supaya menjelaskan keadaan sebenarnya. Nah, kalau di sini adalah rekonsiliasi dibutuhkan untuk ini sesuai dengan standar pajak, undang-undang pajak penghasilan. Dilakukannya di mana? Di SPT. Jadi kalau di sini kalian buatnya adalah di laporan keuangan, ini adalah dibuatnya di SPT. Jadi pada saat nanti orang pajak datang nih meriksa, mana nih laporan keuangan kalian? Ini laporan keuangan, ini SPT gabung. Oh, udah sesuai. Ya, udah sesuai nih. Rekonsiliasi kalian dong. Oke nih. Contoh paling gampang gitu. Rekonsiliasi kalian udah oke, udah sesuai pajak yang kita. Jadi gini, rekonsiliasi itu ini penghasilan, ini biaya. Tadi aku cerita masalah biaya bulan dikurangkan. Kalau penghasilan, apa aja yang direkonsiliasi? Ada penghasilan yang bukan objek pajak. Kalau biaya tadi adalah biaya-biaya yang boleh dikurangkan atau biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan, gitu. Boleh dibebankan, tidak boleh dibebankan, tapi lebih ke arah biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan, tidak boleh dikurangkan. Jadi penghasilan, biaya, kan pajak itu cuma masalah itu aja kan, penghasilan, biaya. Kita ada dua namanya koreksi fiskal. Kalau kalian pernah lihat SPT PPH, koreksi fiskal itu ada dua, koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Gampangnya gini teman-teman.
koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menambah penghasilan neto. Positif berarti nambah. Koreksi fiskal negatif adalah penghasilan yang mengurangi penghasilan fiskal. Jadi paling gampang gini, ini menurut penghasilan netonya si laporan keuangan 10 juta nih. Lalu kita coba penghasilan neto ya. Lalu kita coba rekonsiliasi nih, ingat tadi yang gue bilang, ada penghasilan, ada biaya. Ada penghasilan yang sebenarnya boleh ditambahkan, ada penghasilan, ada biaya yang seharusnya tidak boleh dikurangkan. Intinya gitu. Nah, di sini ternyata di dalam ini ada penghasilan-penghasilan, nanti kita masuk ke situ, penghasilan-penghasilan yang sebenarnya tidak usah dimasukkan gitu loh. Contohnya apa? Kayak penghasilan yang sudah dipotong PPh final, semua segala macam. Jadi kalau dia udah kena PPh, masa kena lagi pajak? Kan 2 kali. Jadi semua intinya paling gampang, penghasilan yang sudah dikenai pajak itu nggak boleh masuk di sini lagi. Penghasilan. Contohnya apa sih? Kayak PPh final itu kayak konstruksi, kayak misalkan kalian kalau dapat undian, itu kan udah dipotong final semua itu nggak boleh di situ. Nah, tapi kalian semua dimasukin di sini semua, kita kurangi lah dia penghasilan, kita kurangi. Jadi akhirnya kalau penghasilan yang kita kurangin, jadi penghasilan neto jadi mengecil kan? Itu namanya koreksi negatif. Nah, sekarang kalau kita cerita lagi di sini. Sekarang biayanya nih yang kita mainkan nih, kita koreksi rekonsiliasi. Kalau biaya tadi ternyata ada biaya yang nggak boleh dikurangi, kita koreksi lah dia itu. Kalau biaya kita kurangi, kan dia pengurang nih, berarti nanti penghasilan neto jadi besar, berarti menambah, berarti dikoreksi positif dalam hal yang gini. Kalau kalian kan ingat ya, ini ada penghasilan, di sini ada biaya. Cuman dua pos itu aja. Kalau penghasilan tadi kalian tambah, itu berarti koreksi positif. Kalau penghasilan tadi kalian kurangin, itu berarti koreksi negatif. Nah, biaya kebalikannya. Kalau biayanya itu kalian koreksi, kalau kalian hapus, berarti itu koreksi positif. Tapi kalau biayanya tadi kalian tambah, berarti itu adalah koreksi negatif. Paham ya? Penghasilan, biaya. Ujung-ujungnya, pegang kata-kata saya. Sepanjang dia menambah penghasilan neto di bawah, itu koreksi positif. Kalau dia ngurangin penghasilan neto di bawah, itu berarti koreksi negatif. Nah, kita lihat sekarang posnya. Ini penghasilan, ini biaya. Kalau penghasilannya, ingat tadi aku bilang kan, ada penghasilan yang sebenarnya nggak boleh masuk lagi di sini. Nah, berarti kalian coret tuh kan? Itu berarti mengurangi penghasilan neto di bawah nanti kan? Itu artinya adalah koreksi negatif. Tapi kalau misalkan penghasilan tadi, ada penghasilan yang belum kalian masukkan nih, harusnya kalian masukin nih. Kalian masukin sini, itu adalah koreksi positif. Nah, kita lihat yang bawah biaya. Yang biaya itu adalah kalau ternyata ada biaya yang seharusnya nggak boleh dikurangkan, yang aku cerita tadi, biaya bensinnya direksi, asuransi kesehatan dia, rumahnya dia kita bayarin, itu nggak boleh kalian kurangkan dalam hal pajak. Kita kurangkan ini, jadinya dia akan menambah nanti kan, berarti dia koreksi positif. Begitu juga dengan yang biaya satu lagi, kalau ternyata ada biaya-biaya, kita fair kan, ada biaya, kalian belum kurangi nih, sebenarnya boleh kalian kurangkan, kita masukin lah situ, akhirnya jadi koreksi. Contoh paling gampang gini, aku direksi nih, teman-teman sebagai akuntannya, aku terima tunjangan dalam bentuk bensin, rumahku dibayarin sewanya, asuransiku dibayari sama perusahaan. Tapi itu nggak masuk dalam SPT ku, nggak masuk dalam penghasilanku. Berarti boleh nggak perusahaan mengurangkan itu? Nggak boleh. Menurut pajak nggak boleh. Ya. Tapi gini, aku sebagai direksi, oke lah, nggak apa-apa lah. Itu aku jadikan sebagai penghasilanku. Iya ya. Nanti kalian hitung PPS 21 ku atas penghasilan itu juga. Berarti kan itu udah kuakui sebagai penghasilan. Ada PPh pasal 21-nya juga, kalian baru boleh mengurangkan itu
sebagai biaya di perusahaan. Nah, rekonsiliasi fiskal tadi, ingat yang gue cerita tadi ya, pokoknya dia atas yang melakukan pembukuan. Berarti pencatatan nggak usah, karena pencatatan tadi dia akan menggunakan ini norma. Jadi orang-orang yang melakukan pencatatan tadi, kalau teman-teman lihat ada toko-toko kelontong, toko-toko apa gitu kan, itu kan nggak mungkin dia pakai pencatatan. Penjualan berapa, dibikin jurnal, dibikin neraca, nggak mungkin dia. Itu pencatatannya, pembukuan itu kan maknanya kan. Ya mungkin dia selain kompetensi, kedua waktu nggak ada. Lalu yang ketiga urgensinya untuk apa? Ya. Tapi bukan berarti dia bebas-bebas aja, nggak bisa. Salah satunya adalah pencatatan. Pencatatan itu apa? Pencatatan paling gampang gini. Jualan. Sekarang jualan gula 1 kilo. Ditulis gula 1 kilo harga sekian. Beras 5 kilo harga sekian. Udah itu aja, itu pencatatan. Jual. Nah, itu nanti dikalikan dengan normanya yang tadi kita cerita. Misalkan dari Jakarta normanya adalah 50%, maka penghasilan netonya adalah 50% dikalikan dengan bruto tadi. Itulah dapat penghasilan netonya. Lalu dikurangin, kalau ini sama nih semua, baru nanti kalikan tarif dapat terusan. Jadi dia norma itu adalah ini mengeliminir ini biaya-biaya ini. Dia cukup di penghasilan bruto mainnya, kalikan norma dapatlah penghasilan neto. Itu norma namanya. Nah, tapi syaratnya itu adalah tidak melebihi 4,5 miliar setahun. Ada penghasilan yang sudah dikenakan PP final tadi ya, kita cerita ya. Final itu apa? Misalnya gini, Mas Rifki bergerak perusahaan di bidang konstruksi. Konstruksi itu semua penghasilannya itu biasanya sudah dikenakan dengan PPh final. PPh final itu apa sih sebenarnya? PPh final itu pokoknya Mas, begitu lo kerja, lo dapat penghasilan, lo kena tuh, langsung dipotong pajak. Itu PPh final. Tapi biasanya PPh final itu sudah ditentukan sektor-sektor apa aja tuh. Contohnya sektor konstruksi, sektor apa lagi lah lupa aku. Itu emang udah dikenakan PPh final. Jadi pada saat misalkan Mas Rifki kerja sama aku usaha konstruksi, pada saat aku bayar Mas, aku bayarnya nggak full ke kamu, udah aku potong. PPh final itu ada tarif khusus namanya, ada berapa persen, kalau dan berdasarkan kualifikasi. Contohnya Mas Rifki bergerak di bidang konstruksi, sertifikasi pasti ada. Sertifikasi nanti sertifikasi besar, menengah atau kecil. Nah, contohnya menengah, tarifnya ada, itu nanti 2,65. Berarti 2,65% dikalikan berapa nilai transaksi, itu adalah PPh finalnya. Nah, Mas Rifki tadi kan udah kepotong nih PPh finalnya, dia kan badan nih, perusahaan kan, dia bikin laporan keuangan gitu. Terus penghasilan yang dia udah dia terima, apakah dipajaki lagi? Tidak, dikeluarkan. Nah, ini kita cerita, ini pasal 6 dan pasal 9. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk tujuan perpajakan. Tadi yang tak cerita ya. Nah, ini keduanya adalah koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Nah, ini contoh paling gampang. Contohnya ini tapi gampang banget. Ada penjualan 60 miliar. Ya kan ya, ada penghasilan sewa ruko milik perusahaan 5 miliar, HPP 36 miliar, beban gaji sekian ya kan. Nah ini nih beban perawatan mobil pegang saham, ini kan boleh dikurangkan nggak? Akuntansi boleh. Boleh, kenapa tidak? Dipajak nggak boleh. Biaya perawatan rumah dinas gitu kan, di sini boleh nggak? Boleh, di sini nggak boleh. Biaya administrasi dan pemasaran, ini biaya lain-lain yang di bawah yang gue bilang sekian. Sanksi keterlambatan, ini sanksi keterlambatan boleh dikurangin nggak? Sini boleh, di sini nggak boleh. Pembayaran PBB. Nah, teman-teman itu kalau sebagai akuntan, teman-teman itu ngitungnya ini nih, ini semua. Tapi kalau di sini nanti mungkin laba atau rugi bersih, gitu ya. Kalau di pajak namanya penghasilan itu. Nah, ini udah dibikin nih penghasilan biaya, penghasilan 60 juta, dalam juta ya, 60 miliar, sewanya 5 miliar. Biaya ini seharusnya nggak kayak gini nih, tapi kan ini kan pajak ya, ini seharusnya di atas nih kan. Penjualan kurangnya dapat jadi laba kotor, habis laba kotor dikurangilah biaya-biaya
biaya yang lain yang di bawah ini, biaya administrasi pemasaran, kayak gitu-gitu ya. Tapi ini kan intinya untuk menghitung penghasilan itu. Jadi pengklasifikasiannya, pengelompokannya hanya berdasarkan penghasilan dan biaya-biaya. 65 dikurangin 36, dikurangin 6, dikurang 500, 100, dapatlah 20 miliar 290 juta. Kita lakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Ini adanya di mana? Di SPT. Positif, ingat. Positif itu adalah yang menambah. Pokoknya biaya yang kalian coret. Berarti itu dia memperbesar penghasilannya itu adalah positif. Sanksi, tadi gue bilang. Kenapa ini nggak boleh dikurangin kira-kira? Sanksi ini dilakukan ya karena keteledoran dari wajib pajak. Kalau di akuntansi murni boleh dikurangkan, ini adalah biaya. Tapi kalau di pajak nggak boleh. Kenapa kalian teledor terus kalian kurangi lagi? Nggak boleh. Itu karena adalah keteledoran kalian, kesilapan, kealpaan. Jadi nggak boleh. Kurang. Ini fiskal apa? Positif, ya kan ya? Terus misalkan ada biaya lain nih, misalkan biaya lain, tapi nggak dimasukin dalam sini, terus kita masukin, boleh nggak? Boleh. Misalkan ada biaya, misalkan sini ada biaya pemeliharaan misalkan, tapi nggak dimasukin di sini, terus kita lihat nih kan laporan keuangannya, kita lihat bukti-bukti pendukungnya, misalkan paling gampang kwitansi, wah ini kok ada biaya pemeliharaan yang belum kamu masukkan gitu, masukin dong, iya di pajak kita masukin, kalau sini kita masukin berarti kalau biaya makin gede kan, berarti mengurangi penghasilan neto, berarti adalah koreksi fiskal negatif. Nah di sini penghasilan sewa ini negatif, kenapa sewa ini dikeluarin karena final 10% ini. Kitanya di perusahaan nih, perusahaan menyewakan gedung dia dengan perusahaan lain gitu, badan, kebetulan badan yang lain ini si penyewa ini ditunjuk sebagai pemotong, berarti dia juga terimanya cuma 90 juta. Si ini 5 juta ini itu udah dipajaki, jadi nggak boleh dipajaki lagi. Nah kita kurangi ini, kita coret kan. Nah kita coret berarti penghasilan kan jadi kecil, berarti namanya koreksi fiskal negatif. Nah akhirnya apa hasilnya? Inilah yang menurut orang pajak, menurut pajak yang benar segini nih penghasilan netonya, lebih kecil kan? Fair nggak? Fair. Seperti itu. Bisa jadi besar? Bisa. Tapi bukan masalah supaya lebih besar, supaya lebih kecil, bukan. Tapi menurut standarnya sepertinya harusnya seperti apa, gitu ya. Jadi setiap objek itu pasti ada siapa pemotong dan pemungutnya. Nih, kedua, beban perawatan mobil saham tidak boleh dikurangkan karena untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan dari perusahaan. Kata 9, tidak boleh dikurangkan ya. Nah, seperti itu rekonsiliasi fiskal positif dan negatif. Rekonsiliasi fiskal cuma ini aja, loh. Ya. Cuman ini aja. Lihat penghasilan mana yang masuk ke dalam, bisa dimasukin, mana yang enggak. Kalau penghasilannya teman-teman coret, berarti itu adalah koreksi negatif. Biaya, kalau biayanya itu teman-teman coret, berarti itu adalah koreksi positif. Udah itu aja. Akun-akun apa aja? Ya cuman akun dari yang terkait dengan penghasilan dan akun-akun yang terkait dengan biaya. Akun-akunnya ya terkait pendapatan berarti ada kanal final itu kayak bunga deposito, Mas Rifki misalkan naruh di deposito. Kalau di buku tabungan kita kan langsung kepotong tuh Mas uang kita. Ada pajak yang namanya pajak atas bunga deposito. Sewa tanah bangunan itu final. Jasa konstruksi itu yang aku bilang itu final. Jadi semua yang sudah dipajaki final dikeluarkan dari perhitungan PPh badan. Kalau penghasilan yang kita coret berarti kan makin kecil penghasilan di bawah itu nanti. Jadi namanya adalah koreksi negatif. Bagaimana dengan pendapatan bukan objek pajak? Tadi aku bilang hibah tertentu Mas. Mas dapat hibah nih dari perusahaan karena Mas punya perusahaan di Aceh terkena bencana gitu. Dapat hibah. Hibahnya apa? Mas dikasih eskavator ya. Itu penghasilan ya? Enggak. Eskavator tau kan yang beko-beko itu untuk membersihkan jalan. Itu enggak.
Itu berarti penghasilan bukan objek pajak. Nah, begitu apalagi beban, biaya, biaya representasi. Tahu nggak maksudnya biaya representasi? Jadi gini, teman-teman nanti kerja dalam suatu perusahaan, terus nanti teman-teman kedatangan tamu, perusahaan yang misalkan kayak investor gitulah, yang dia mau invest ke perusahaan teman-teman. Nah, di situ tuh nanti pasti ada biaya jamuan, ya kan? Ngajak makan siang, ngajak makan malam, teman-teman mungkin menyediakan hadiah. Normal-normal aja. Itu boleh nggak di perusahaan? Boleh, boleh dikurangkan. Kalau di pajak, di akuntansi, boleh. Di sini tidak boleh. Paham ya maksudnya? Menyediakan jamuan, menyediakan nanti makan malam, makan siang, menyediakan goodie bag atau hadiah. Apa kan nggak mungkin mereka pulang. Misalkan kita kasih apa goodie bag atau apa, gitu kan ya? Kalau misalkan teman-teman bergerak di bidang apa, misalkan industri helm gitu, kan bisa aja nanti kita kasih helm mereka, ya kan ya? Sebagai, nah itu biaya lah. Karena untuk menghasilkan helm tadi ada biaya kan? Nah, biaya tadi ya pasti kita biayakan di dalam HPP kan. Nah itu juga kita bisa representasi tadi kita kurangkan. Tapi di sini adalah biaya representasi tanpa daftar nominatif. Misalkan teman-teman di perusahaan, iya saya kasih tuh helm kepada A, B, C, D, teman-teman catat tuh A, B, C, D, seharga berapa? Harganya sekian, sekian, tanggal sekian. Mas bikin itu sebagai biaya, itu boleh dikurangkan. Kenapa? Karena biaya tadi itu akan nyampe mas ke sana, ke lawan transaksi. Berarti yang penerima tadi kepada Agus Firmando NPP sekian, kepada Monik NPP sekian, pada Ricky NPP sekian, pada Virgin NPP sekian. Itu nyampe tuh nanti semua ke sana. Connect. Itu sebagai penghasilan di sana nanti. Berarti kan boleh sebagai biaya di sini. Gitu kan ya? Itu maksudnya. Sanksi pajak tadi ingat ya. Nah, itu kan kenapa ada sanksi pajak? Kalau dia teratur, kalau dia tidak melewati jatuh tempo, sebenarnya nggak ada masalah. Makanya, tapi karena dia teledor, lupa, yaitu karena biaya dia akibat keteledoran itu nggak boleh dikurangkan di pajak. Kalau di sini boleh. Biaya pribadi pemilik, nggak boleh lah. Makanya di sini boleh. Biaya apa? Bayarin rumahnya, bayarin mobilnya, kan bisa aja ada tuh. Mobilnya nanti saya kasih mobil ke kalian, nanti cicilannya aku yang bayar, perusahaan. Sini boleh kurangan? Boleh. Yang namanya yang punya perusahaan, ya kan? Megang saham, direksi semua. Di sini nggak boleh. Apa hubungannya lo? Lu kan jualan helm, nih kok biayanya kok bayarin mobil apa kan nggak? Kecuali misalkan untuk mengangkut helm, teman-teman butuh mobil bak. Beli mobil bak, boleh nggak dikurangkan? Bukan dikurangkan, tapi dikapitalisasi. Tahu kapitalisasi kan? Dia dianggap sebagai aset. Nanti kita kurangkanlah itu dia dengan biaya-biaya penyusutan. Itu dikapitalisasi. Boleh nggak dibebankan secara langsung? Boleh aja, nggak ada masalah. Tapi rugi banget ya. Oh, kenapa rugi? Kalian tuh sebenarnya, jadi pasti di akuntansi udah diajarin kan, bisa dibebankan, bisa dikapitalisasi. Kalau dikapitalisasi, berarti kita membebankannya itu atas pengeluaran itu secara merata. Kalau misalkan saldo menurun, saldo garis lurus atau saldo double declining method. Tapi kalau kita bebankan langsung, berarti kita cuma menerima manfaatnya itu cuma di tahun itu gitu. Paham kan ya maksudnya? Nah, kalau di pajak, kalau di akuntansi boleh. Kalau di pajak nggak boleh. Mobil mau dibebankan langsung, sini boleh, sini nggak boleh. Itu tadi di vortex tadi. Karena mobil bak itu dia penyusutan itu ada kelas-kelasnya. Ada bangunan di bawah 20 tahun, 10 dan 20, di atas 46 sama 12 berdasarkan tahun ya kan. Kalau mobil bak biasanya 4 tahun. 4 tahun lah itu. Beli 100 juta, berarti setiap bulan setiap tahun itu bisa dikurangin cuman 100 bagi 4, 25 juta, 25 juta, 25 juta, 4 kali. Di sini bisa langsung kali dikurangkan 100. Tapi biasanya jarang kita secara akuntansi pun jarang kita membebankan itu secara langsung. Biasanya kita kapitalisasi, kita anggap sebagai aset,
lalu kita kurangkan dia dengan penyusutan. Itu ya. Biaya yang dibatasi, partainya deductible, biaya kendaraan jabatan, biaya entertainment. Entertainment itu tadi yang tadi ku cerita itu. Ada investor datang atau siapa, atau temennya direksi, temennya, keluarganya itu. Kita nge-entertain dia, kita kasih dia makan, kita kasih itu, kita ajak dia keluar, beli apa, itu nggak boleh. Penyusutan. Nah ini dia, kita kembali kepada deferred tax penyusutan temporer tadi. Kalau di pajak itu cuma boleh garis lurus sama saldo menurun, cadangan atau provisi. Nah cadangan kalau di sini kan di sini apa boleh nggak? Jadi gini teman-teman jualan nih, tapi jualannya secara kredit, berarti ada piutang kan? Piutang itu apa 100% akan terbayar kan? Tidak. Makanya teman-teman membuat cadangan. Begitu cadangan tadi ada namanya biaya piutang tidak tertagih kan? Ya memang tak tertagih itu, begitu kalian teman-teman jualan, kalian teman-teman langsung buat cadangan. Cadangan itu biasanya persentase dari kredit itu, misalkan 5% lah kita buat cadangan. Kita hitung tuh berdasarkan tingkat risiko, tingkat keterjadian. Biasanya selama ini kalau kita jualan kredit, biasanya 5% itu nggak pernah dibayar gitu. Jadi kita buatlah tarif misalkan 5%. 5% dari jualan kredit tahun ini 100 juta, berarti 5%-nya 5 juta. Itulah kita buat, makanya dibilang kita buat allowance tadi buat penyisihan. Makanya kan dibilang kan piutang di bawahnya adalah penyisihan kan, dapatlah nanti piutang bersih, ya kan ya. Jurnalnya apa nanti kalau benar-benar kita tetapkan nih, ini udah nggak benar nih customer nih, dia udah nggak bayar nih, udahlah kita hapuskan aja piutang itu. Berarti kita jurnal lah dia kan, penyisian tadi kita jurnal, berarti apa jurnalnya? Beban pada penyisihan. Gitu ya. Jadi piutang-piutang ini ada syarat-syaratnya kalau di pajak itu ya. Nah ini perbedaan temporer tadi. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan, jadi hitungannya gini teman-teman, kalau kita kembali ke sini, ini makanya pajak tertangguh tadi. Dari sini penghasilan neto tadi dari 20 miliar ini, kalau dikalikan tarif, ya kan ya, dapatlah pajaknya kan? Tapi kalau dari sini dikalikan tarif, dapat juga pajaknya kan? Perbedaan ini loh, pajak tertangguh namanya. Itu ceritanya. Pajak tertangguh itu apa? Jadi sebenarnya ada pajak. Sebenarnya kalau dari sisi perpajakan itu nggak ada, makanya aku jarang melihat itu. Karena kami cuma melihat ini aja nih sebenarnya. Pajak tertangguh itu artinya berarti sebenarnya ada pajak yang tertangguh ke masa-masa berikutnya. Gitu. Nih pakai PSAK kan, imbalan kerja, persediaan bisa juga nggak? Nah persediaan itu hanya pakai FIFO sama rata-rata. LIFO nggak boleh, cuman FIFO sama average doang. Udah itu aja sih, pendapatan, beban, penyusutan, cadangan, imbalan kerja, piutang. Koneksinya ini aja. Jadi akun yang paling sering munculkan penyusutan aset tetap, imbalan kerja, cadangan. Oh, udah gitu.